warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah ya, walaupun di masa COVID Corona ini kita tetap bersemangat belajar ya melalui daring. Ya. Pesan dari Bu Laras, karena ini musim COVID, anak-anak harus berada di rumah ya, berada di rumah, tidak usah dulan-dulan ke sana ke sini ya. Nah, makanya kamu berada di depan HP sendiri-sendiri ya, memegangi HP dan apa yang akan disampaikan Bu Laras nanti anak-anak bisa menyimaknya. Ya. Sebelum pelajaran hari ini, ya Bu Laras pada hari ini mengajar Al-Quran hadis, ya, mengajar Al-Quran hadis. Sebelum pelajaran kita mulai, mari anak-anak semua kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mari baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mari pelajaran pada pagi hari ini yaitu pelajaran Al-Quran, yaitu belajar surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr. Siapa yang pernah membaca surat Al-Asr? Siapa anak-anak? Ya, di sekolah TPQ atau pada waktu habis sholat maghrib, anak-anak pasti diajak ayah dan bunda mengaji surat Al-Asr. Ya. Tahukah anak-anak surat Al-Asr itu? Apakah kalian sudah sering membacanya? Pasti sudah ya. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Bagaimana cara kita membaca yang benar, bagaimana cara mengartikan dengan benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, dan mengetahui serta kita dapat menjelaskan hikmah, ya, hikmah atau kandungannya surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Ya, coba mari kita ulangi sekali lagi ya anak-anak ya, supaya kita ingat. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Ya, terdiri dari 3 ayat dan merupakan urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Diturunkan sesudah surat Al-Insyirah. Disebut surat Makkiyah, ya. Surat Al-Asr itu ada 3 ayat dan dalam Al-Quran itu urutan yang ke-103. Ya. Dan surat Al-Asr itu turun di kota Mekah, maka dinamakan surat Makkiyah. Ya. Nah, disebut surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, hijrah itu apa? Pindah ya. Al-Asr itu artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nama Al-Asr diambil dari lafal Al-Asr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat Al-Asr terletak setelah surat At-Takasur. Ya. Sekarang anak-anak sudah mengerti ya
Tadi surat Al-Asr ada berapa ayat anak-anak? Ada 3 dalam Al-Quran, urutan yang ke-103, turun di kota Makkah. Al-Asr itu sendiri mempunyai arti, yaitu demi masa. Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama dan kita baca bersama-sama ya. Mari anak-anak kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama artinya ya anak-anak ya nanti ya. Ya coba ayat yang pertama. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita ulangi lagi ya anak-anak ya. Coba ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, sekarang mari kita artikan per ayat ya. Ayo sama-sama anak-anak. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, mari anak-anak kita ulangi bersama-sama ya. Bu Laras akan menyemak. Anak-anak yang membaca, Bu Laras akan menyemak satu persatu beserta artinya. Kalau anak-anak belum hafal, bisa membawa juz amma ya. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Ayo ayat pertama coba. Ayat pertama coba anak-anak dibaca. Ya, bersama artinya ya, bagus. Untuk ayat yang kedua, coba saya yang menyemak Bu Laras, kamu yang membaca ayat yang kedua. Ya, ayat dah bagus dah ya. Sekarang ayat yang ketiga, coba ayat yang ketiga anak-anak. Ya, bagus. Nah, ternyata anak-anak sudah pintar mengaji ya. Pasti ini sudah hafal surat Al-Asr. Nah, semoga anak-anak bisa hafal semua ya. Makhrajnya juga anak-anak harus paham. Nah, tadi anak-anak sudah membaca dan menghafalkan. Sekarang anak-anak harus tahu apa hikmahnya surat Al-Asr. Nah, ayat yang pertama ya mengandung arti menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Terus yang ayat yang kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian
yakni rugi dan binasa. Ayat yang ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Nah, itu tadi hikmahnya surat Al-Asr. Nih, yang ayat yang pertama menjelaskan bahwa pada masa dulu, pada Bani Adam. Yang kedua, yaitu menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yaitu rugi dan binasa. Terus ayat yang ketiga menjelaskan orang ya yang terhindar dari kerugian itu siapa? Yaitu manusia yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Itu orang yang akan terhindar dari kerugian. Ya, tuh. Nah, untuk anak-anak semua tadi sudah dijelaskan Bularas. Ya, yaitu surat An-Nasr. Coba masih ingat apa tidak ya, Nana ya? Nah, surat An-Nasr tadi itu ada berapa ayat? Ada 3. Bagus. Terus surat An-Nasr itu turun di kota Mekah. Maka surat Al-Asr disebut juga surat Makkiyah. Surat Al-Asr di dalam Al-Quran urutan yang ke-103. Anak-anak harus sudah hafal kan, tadi sudah diterangkan. Nah, sekarang apa sih artinya Al-Asr? Al-Asr itu artinya demi masa. Nah, anak-anak, untuk pelajaran Al-Quran pada hari ini sudah saya terangkan, dan untuk tugas pada anak-anak ya, Bularas akan memberikan tugas kepada anak-anak yaitu menulis dan menghafalkan surat Al-Asr beserta artinya di kertas HVS. Udah paham ya? Setelah anak-anak tadi menyimak pelajaran Al-Quran yang disampaikan Bularas, terus diberikan tugas yaitu menulis dan menghafalkan dan beserta artinya di kertas HVS. Nah, untuk anak-anak pada pelajaran Al-Quran pada hari ini saya kira cukup. Semoga anak-anak tetap diberi kesehatan. Ya, anak-anak harus makan dengan cukup, ya, harus makan setiap hari dan minumnya juga cukup, minum air putih dan hindari selalu bermain-main ya, karena ini masih dalam masa Covid Corona. Nah, anak-anak, untuk pelajaran Al-Quran pada hari ini saya cukupkan di sini dulu ya, anak-anak. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang lainnya. Kita membaca hamdalah dulu anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.